terima. Apalagi dilaksanakan. Oke, saya turun di situ dan saya kasih contoh. Apa yang akan dilakukan ketika tiba-tiba tersiar berita, itu Edi orangnya tidak betul. Contoh saja ya. Tapi betul kan? Hah? Tidak betul kata dibilang aja, berarti so betul. Apa yang akan dilakukan? Saudara tahu kenapa? Nanti kita akan temukan ini diri kita sebenarnya, bukan pada Tuhan. Kenapa firman Allah tidak bisa kita terima? Sederhana. Semua firman Allah yang tidak masuk di akal tidak akan pernah kita terima secara manusia lahiriah. Hanya dibutuhkan iman yang baru bisa melakukan. Apabila orang menampar pipi kirimu, kita tidak akan teruskan. Logika kita tidak akan teruskan itu ayat. Padahal ayat itu berkata, berikanlah juga yang tunggu dulu. Kenapa begitu punya bodoh? Apalagi dia yang salah. Masa tampar pipi kiri mau lagi berikan yang sebelah? Tidak logis. Dan saudara tahu, ada banyak firman ayat-ayat di dalam Alkitab yang tidak masuk akal untuk kita bisa lakukan. Mau bertahan dengan mengerti firman dengan kekuatan diri sendiri. Andai kata saudara bisa lakukan dengan kekuatan diri sendiri, saat itu juga saudara akan jadi orang sombong. Itu jebakan iblis. Kenapa saya bisa saksikan seperti ini? Saya sudah lewati. Saya sudah pernah menjadi orang yang sombong rohani karena berhasil melakukan firman dengan kekuatan diri sendiri. Tapi ternyata itu tidak benar di hadapan Allah. Dan saya anggap orang semua tidak suci, cuma saya yang suci. Melakukan ketaatan dengan kekuatan diri sendiri tidak berguna. Kenapa? Jadi kalau firman Allah ini tidak masuk di akal logika kita, di analisa hukum logika kita, itu tidak bisa kita terima. Kalau sudah tidak diterima berarti ditolak. Tidak mungkin kita bisa dan mau melakukan. Makanya dikatakan berusahalah. Ini pergumulan berat. Berusahalah. Di mana kita melakukan firman? Di sorga? Di dunia. Bagi yang masih hidup. Ini memang berat, saudara. Berusahalah. Kasihan, sakit kita. Tidak. Makanya kalau orang didoakan itu, didoakan pelepasan dan ada sesuatu kepahitan, dia lepas. Oh, menjerit histeris kayak apa, tak giling-giling. Tidak. Ini didoakan tidak ngerti apa. Ada apa nih kok ulang-ulang juga. Tidak. Ini roh tidak ini. Kenapa? Apakah masuk di akal Tuhan mengatakan? Bukan cuma Tuhan mengatakan ampuni. Kalau ampuni kan gampang toh. Itu kan tidak. Barang siapa ampunilah orang yang berkesalahan kepada kamu seperti Bapamu mengampuni kamu. Dan barang siapa yang tidak mengampuni, dia juga tidak diampuni. Bahasa ampuni itu kan bisa bohong. Kita so ampuni dia.
Tapi mari kalau kita ingat, sakit, taati, ini belum mengampuni. Kalau mengampuni dan sakit, kita dapat ingat sakit. Kalau mengampuni itu, kita dapat ingat dari kelakuan pesadap. Nah, itu baru betul itu baru betul mengampuni. Tapi mana bisa? Sakit. Biar itu Pak Tua keluar di jalan disambar oto. Aduh, ingat disambar oto bahaya, bisa jadi janda. Ini kan tidak masuk di akal, karena tidak logis, makanya ditolak. Nah, penyebabnya siapa? Tuhan. Sulitkah mengenal kehendak Tuhan? Sulitkah mengerti kehendak Tuhan? Tidak. Kuncinya di sini. Dan apa yang menjadi penghalang? Ada di sini. Semua yang tidak masuk di akal tidak bisa diterima. Jadi mari kita jujur bahwa ketaatan kita sampai hari ini, ya, ini cuma menolong kita, bukan menghakimi, tapi kita ini, kalimat ini menolong kita untuk koreksi diri. Jangan-jangan ketaatan kita sampai saat ini baru ketaatan kepada firman yang masuk di akal. Ketaatan kepada firman yang masih logika. Nah, kalau ketaatan yang hanya hukum logika tidak dibutuhkan iman, itu di hukum-hukum dunia juga ada. Ya kan? Hukum-hukum dunia juga ada. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi kalau Alkitab berkata, siapa yang ambil bajumu, berikanlah jubahmu, bukan. Aduh, ini tidak masuk di akal. Nah, inilah yang membuat banyak orang percaya tidak mau bergumul dan tidak mau menjadikannya pergumulan iman, sehingga mereka tidak terlalu mau direpotkan dengan hal-hal ini. Mereka lebih suka menjalani hidup baru dengan cara hidup yang lama. Tidak bisa. Minggu lalu kita sudah dengar firman kan, bahwa kehidupan daging itu adalah tidak berkenan kepada Allah. Nggak bisa, saudara. Kita capek. Capeknya apa? Hidup tertekan di bawah firman. Padahal dikatakan oleh Alkitab, kamu akan beroleh kebebasan dan kebenaran itu yang akan membebaskan kamu. Sebenarnya firman itu yang membebaskan kita dari masalah apapun. Karena setiap masalah ada jawabannya di dalam firman. Tapi aneh, banyak orang Kristen justru firman yang menekan hidupnya. Kenapa? Saya tidak lakukan, takut Tuhan ukur. Jadi dia lakukan dengan hati berat. Siksa toh? Siksa, saudara. Maunya kan enak sekali kita lakukan itu firman dengan penuh sukacita. Nah, inilah masalahnya. Jadi pergumulan kita di dalam menjalani hidup kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Satu Korintus 6 ayat 17. Sudah dapat? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh
dengan Dia. Oke. Kemudian kita kembali kepada Efesus tadi. Ingat ini ayat tadi ya, menjadi satu roh dengan Tuhan, mengikatkan diri. Efesus 5 tadi kita baca. 2 ayat saja dulu. Mulai 17 dan 18. Sudah? Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini yang kita belajar minggu lalu. Penuh dengan roh. Jadi sebenarnya peranan Roh Kudus ini luar biasa kan, di dalam menolong kita. Terus kenapa kita tidak berikan kesempatan dan tempat bagi Roh Kudus untuk menolong kita? Nah ini juga aneh, saudara. Nah makanya kita perlu melatih diri kita bagaimana menyerahkan diri untuk ditolong Roh Kudus. Kita harus latih diri kita. Kenapa kita harus latih diri kita? Sebab sudah terformat secara alamiah. Ada apa-apa yang dihadapi, unsur jiwani yang handle. Itu sudah terformat secara alamiah. Kita tidak sempat berpikir secara firman, tidak sempat berpikir secara rohani, itu refleks langsung. Dan cara menanggapi setiap orang tergantung keberadaannya. Unsur jiwani kita ada pikiran, tergantung mindsetnya dia. Karena mindset setiap orang beda-beda. Dengan kemampuan mindsetnya yang sangat sedikit itu, dia menangani masalah itu. Kemudian perasaan diri sendiri yang juga ada dalam unsur jiwani itu juga akan bergejolak sesuai mindsetnya dia. Dan dia akan lakukan apa yang menjadi kehendaknya dan keputusannya dari unsur jiwaninya. Makanya dikatakan, jangan kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu atau kehidupan daging. Melainkan hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Kemarin sudah diberikan petunjuk bagaimana kita hidup penuh dengan roh. Nah, terus kenapa? Mengapa Roh Kudus itu kita tidak latih diri kita untuk supaya apapun permasalahan yang kita hadapi, Roh Kudus yang ada dalam diri kita mengambil alih dan menolong kita menghadapi dan menyelesaikannya. Makanya format manusia alamiah ini harus dirubah menjadi format manusia rohania. Paulus mengatakan juga demikian. Kalau tidak, kita tidak pernah menjadi orang rohani. Dan kita jadi orang rohani, jangan lupa, bukan hanya supaya dipersiapkan masuk sorga, supaya berguna di dunia. Ini perlu kita sadari, saudara. Saya sangat menyayangkan kenapa peranan gereja Tuhan begitu lemah. Karena umatnya hanya dipersiapkan masuk sorga, padahal masih di dunia. Masalah masuk sorga sudah mutlak. Sudah mutlak. Tapi bagaimana kita jadi berkat di dunia ini? Jadi berkat di antara kita. Kita masih hidup di dunia. Jadi berkat di komunitas kita. Jadi berkat di kantor. Jadi berkat di tempat usaha. Jadi berkat di tempat pekerjaan. Bagaimana? Tidak usah jauh-jauh, saudara. Kalau kita
Kalau kita lagi dia hari begitu duduk, begitu hidupkan televisi, naik jengkel. Baik pagi, baik siang, baik sore, baik malam. Aduh, penuh dengan orang ditangkap tiap hari. Penuh dengan orang ditangkap tiap hari. Bahkan baru-baru ini ada nama-nama nabi yang ditangkap oleh KPK. Ada Nabi Yesaya, ada Nabi, aduh. Ini kenapa jadi seperti ini negeri kita? Terus di mana kita? Kita ada di mana? Kita ada di mana? Kita mau hidup di hutan atau kita semua hidup kudus pindah di Bukit Doa? Tidak ada gunanya. Itu zaman gereja dulu mengalami kejatuhan, orang bosan dengan dosa, mereka pergi ke gunung dan tempat-tempat terpencil mendirikan biara-biara di sana. Maka itulah awalnya ada biarawan, biarawati. Orang-orang yang mengasingkan diri dari dunia sama dengan kepercayaan lain. Ada Shaolin Si di situ, ada Butong Pai dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang jago-jago pendekar-pendekarnya di atas karena tidak mau diganggu dengan urusan duniawi. Tapi ternyata dibawa di dunia makin merajalela kejahatan. Nah bisa kita sederhana saja di mana kita berada, apa adanya kita. Mari kita lakukan kehendak Tuhan. Maka dengan sendirinya akan jadi terang, dengan sendirinya akan jadi garam. Baik, kita kembali lagi kepada kebenaran firman yang kita baca tadi. Jadi disinilah kita temukan bahwa ketika firman itu masuk di akal, kita mau lakukan. Karena itu logis. Dengan perhitungan itu memang bisa tercapai. Tapi begitu hal-hal yang tidak bisa kita terima secara logika, itu juga secara otomatis kita tolak dan tidak mau dipusingkan. Kenapa? Karena kita tahu, kita mengatakan itu tidak mungkin saya lakukan. Dan jawabannya pandai. Ketika diberi arahan, diberi nasihat, dia naik jengkel. Coba kalau kamu yang alami, saya mau lihat kalau kau bisa lakukan firman. Terus yang ditanya seperti itu juga, yang memberi nasihat mulai berpikir, kita juga belum tentu, cilaka. Jadi konselor yang belum siap ini. Nah, saya istilahkan mari kita latih diri kita. Saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, yang sudah berkata-kata dalam bahasa roh, latih diri saudara untuk menyerahkan kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita untuk melakukan sesuatu apa yang harus kita lakukan. Sekalipun di luar kemampuan, di luar logika. Saudara tahu, ketika Pak Petrus belum dipenuhi Roh Kudus, panako. Ketika belum ada sesuatu tantangan yang terjadi, wah hebat ini Petrus. Begitu diperhadapkan dengan tantangan, dan juga bukan oleh serdadu yang bertanya, hanya seorang dayang, kamu juga bersama-sama dengan Kristus? Oh tidak. Dan Alkitab menulis sangat parah. Apa? Mula-mula ia menyangkal, lama-lama ia mengutuki dirinya, bersumpah. Mungkin kalau pakai kalimat hari-hari seperti ini, sungguh mati kita sumpah kita tidak tahu siapa itu Yesus. Coba bayangkan. Habis itu baru dia mengutuki dirinya. Kenapa? Karena dia sudah pernah berkata kepada Yesus, dia tidak akan menyangka. Betapa lemahnya seorang laki-laki jagoan ternyata nyali. Rupanya Banam Basar itu tidak menentukan kalau nyali basare. Nah Petrus, tetapi begitu dia dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja, dia mendapatkan suatu kuasa yang ada di dalam. Nah kita menghadapi
mungkin pengalaman hari-hari kita sudah kita alami, yaitu ada masalah, Roh Kudus mengingatkan firman. Tapi begitu firman ini datang, petunjuk jalan keluar ini datang, begitu kebenaran Allah ini datang pada kita, kita tidak mengerti. Kenapa kita tidak mengerti? Karena kita anggap ini tidak mungkin Tuhan memberikan petunjuk seperti ini. Saya kasih contoh yang unik. Contoh yang paling berat saja. Masih ingat ketika 2 orang ibu baku rampas anak di zamannya Salomo? Dan kemudian datang kepada Salomo. Dan Salomo taruh anak itu di atas. Ya, anggaplah kayak seperti, pokoknya taruhlah kayak di atas meja atau di atas apa. Kemudian apa yang Salomo lakukan? Mau cari tahu siapa ibu yang sebenarnya. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk di akal. Dia ambil apa? Siapa yang so baca? Mesti belajar baca. Ini baca Alkitab luar biasa, dari cerita-cerita lebih hebat dari semua buku. Dia ambil apa, bro? Padang. Dia taruh ini anak, dan dia apa? Oh, ini bukan gertak sambal, bukan. Ini petunjuk yang Tuhan berikan. Tapi tentu secara pikiran akal, petunjuk gila kan? Kita akan berkata kasar begitu. Taruh di sini. Ini bukan pisau dapur, bukan. Dia bilang tadi pedang, tentu saya baca. Pedang betul ya, bukan pisau dapur ya. Awas kalau salah kan ya. Dan apa yang dia ayungkan untuk benar-benar mau belah dua. Pertanyaannya, logiskah seorang manusia atau anak bayi dibagi dua untuk 2 ibu, ini anak ambil sepanggal, ini ambil sepanggal? Tidak logis. Kenapa Salomo berani melakukan? Kita tahu bahwa seluruh dunia, kata Alkitab, tidak ada raja yang sehebat hikmat Salomo. Karena itu Tuhan yang berikan sendiri. Ketika Tuhan berkata dan bertanya, apa yang engkau kehendaki? Dia tidak pilih kekayaan, dia tidak pilih yang lain, dia hanya pilih hikmat. Dan itu sungguh menarik hati Tuhan. Karena engkau tidak minta kekayaan, karena engkau juga tidak minta menang dari segala musuhmu dan lain sebagainya, tapi engkau minta hikmat, maka kepadamu diberikan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Dan juga kekayaan dan lain sebagainya dilimpahkan lebih daripada sebelumnya. Makanya luar biasa. Itu Ka'bah Salomo luar biasa mewahnya. Tetapi bagaimana kalau saudara adalah Salomo, mau melakukan ini? Ya kalau ya. Kalau tidak, tablah betul-betul ini. Nah, ini yang kita tidak punyai. Jadi jangan langsung menolak kebenaran firman. Jangan langsung menolak ketika Roh Kudus memperhadapkan kita kepada apa yang tidak masuk di akal. Kemudian kita anggap berat untuk saya lakukan. Bagaimana saya mau ampuni dia? Bagaimana saya mau terima dia? Bagaimana mana mungkin, mana bisa? Nah, ini kebenaran diri sendiri ini yang harus. Jadi yang sebenarnya yang harus diperangi itu diri kita. Ketidaktaatan kita. Dan apa yang terjadi? Benar, dia ayungkan tanpa ragu-ragu dia. Tetapi kemudian disitulah ketakuan siapa ibu yang sebenarnya, siapa yang bukan. Yang bukan ibu sebenarnya berteriak, teruskan.
Tetapi ibu yang sebenarnya berkata, stop, jangan. Salomo tidak jadi meneruskan itu. Dia tahu, dia mengatakan jangan, itulah ibunya. Nah saudara, makanya saya katakan, banyak ilmu kita bisa belajar di sekolah, tapi ilmu untuk menyelesaikan masalah hidup tidak ada di sekolah diajarkan. Tidak ada sekolah yang mengajar itu. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Kita butuh hidup oleh Roh, melatih diri kita. Mungkin makanya kemarin saya suka katakan kasus per kasus. Satu kasus kita lolos, kita berhasil. Tetapi pada kasus berikutnya kita tidak melakukan hal yang sama. Roh Kudus sebagai penolong hanya menolong. Nah inilah yang perlu kita latih. Makanya dikatakan tadi, siapa mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh. Nah, iman kita ini perlu selalu kita ikat dengan kebenaran firman. Bukan dengan hal-hal yang lain. Kebenaran firman. Apa kata Tuhan? Saudara, tolong mulailah baca itu Alkitab. Kalau memang belum pernah tamat, biar satu kali. Dan saya jadi heran juga ya, gereja ini 40 tahun usianya. Ada jemaat yang dari 40 tahun yang lalu sampai ini hari masih tetap ada. Mudah-mudahan dia baca 5 kali tamat Alkitab. Atau jangan-jangan juga sebaliknya, biar satu kali belum. Baru Kejadian, dari 40 tahun lalu bilang Kejadian. Kejadian pasal berapa? Ya sama, pasal 40. Berarti 1 tahun 1 pasal. Nah bisa sudah, apa yang mau tersimpan di memori? Kalau firman Allah tidak memenuhi memori kita, maka hal lain yang akan penuh di memori kita. Hal lain, segala hal yang jahat, segala hal yang itu segala hal-hal duniawi, segala kejahatan, segala apa-apa itu iblis yang akan memasukkannya. Kenapa? Karena kita tahu apa saja bisa transfer kan? Kita kan sudah diajar. Apa saja bisa transfer. Multimedia juga bisa transfer, segala-galanya. Orang tidak tahu membunuh, dia membunuh. Begitu ditanya, saya lihat dari film. Orang tidak tahu memperkosa, dia melakukan tuh. Ditanya kenapa? Saya lihat dari film. Itu kan begitu mudah. Begitu mudah. Nah kalau tidak terisi dengan firman, terus isinya apa? Doi atau itu. Banyak yang bisa mengisi. Di luar sana banyak yang bisa isi. Nah itulah sebabnya kita perlu mengikatkan iman kita dengan firman Allah. Dikatakan menjadi satu roh. Satu roh. Dan jangan di sini ada yang sementara kebatinan dia ingat, ya, kita lupa kunci kita pelaci. Tubuh duduk dalam kebaktian, memori tak isi dengan apa? Lupa kunci laci. Sederhana kan? Nah, tapi kalau kita tahu firman, maka kita tahu, ada yang bertugas penjaga. Siapa? Malaikat. Tapi karena dia tidak tahu firman, dia langsung berdoa, Tuhan, Engkau tahu tadi saya lupa kunci laci. Tuhan tolong jaga. Pulang habis semua. Kenapa? Tuhan bukan tukang jaga laci. Siapa yang tukang jaga? Iya. Kenapa salah order? Karena tidak tahu firman. Baik, kita lihat lebih lanjut.
ayat 19. Nah, ini horizontal. 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita hidup mengandalkan peranan Roh Kudus dan hidup penuh roh, horizontal kita pasti bagus. Saya tidak bahas secara detail, saya hanya berikan dulu gambaran seperti itu. Kenapa? Sebab tidak ada ganjalan-ganjalan yang ada di dalam diri kita mengenai si A, si B, si C, si D, si D, dan seterusnya. Walaupun mungkin dulu pernah ada beberapa peristiwa dan mungkin masih sering terjadi si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Bukan main mereka itu. Tetapi kita tidak ada ganjalan. Kenapa? Karena kita tahu memang kita harus bersih seperti itu secara horizontal. Tetapi kalau ada dia bersarang, iblis akan bekerja begitu rupa dan kemudian menjadi akar pahit. Sudah tahu akar pahit? Akar pahit ini berbahaya karena dia akan bekerja dan merusak di dalam tanpa kita sadari. Tetapi kalau kita mengerti kehendak Allah, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sekalipun apa yang Tuhan katakan tidak masuk di akal pikiran kita, kita tahu. Sederhana. Saya tidak usah bacakan ayatnya, karena kita semua tahu. Apabila Yesus berkata, apabila engkau hendak pergi mempersembahkan sesuatu, persembahan berarti mau ibadah, sementara engkau berjalan menuju ke rumah ibadah, saya sederhanakan kalimatnya, dan kamu ingat tentang saudaramu ada bermasalah dengan engkau, tinggalkan dulu itu ibadah. Bukan tinggalkan, balik dulu kepada saudaramu, selesaikan segalanya, dan kemudian balik ulang ke tempat persembahan. Horizontal kita baik. Tapi logika kita lagi berkata, bukan saya yang salah kok. Nah, saudara bayangkan kalau di sini bilang berkata begitu dan di sana juga berkata, ya kita juga bukan kita yang salah kok. Kapan baku dapat? Tidak akan baku dapat, karena dua-dua merasa diri benar. Tapi kalau satu tetap taat kepada apa yang firman Allah katakan, selesaikan, maka saya datang selesaikan. Bro, minta maaf bro, walaupun dia balik mau kasih seperti yang di TV kan, cipika. Andai kata dia balik akan badan, tidak ada masalah. Kenapa? Dia yang terima akibatnya, saya tidak. So bebas, so pemberesan kan. Tapi dia kurang tunggu terima dari Tuhan. Ini contoh, tidak usah takut. Nah ini saudara. Tapi apa yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan? Pikiran. Kalau peristiwa itu tidak terjadi, enak ngomongnya ya. Enak om bicara karena tidak alami. Coba sendiri alami.
Ya memang harus teralami dulu baru tahu sejauh mana kita punya ketangguhan di dalam iman. Nah, inilah yang namanya berguna di dunia. Tapi dengan berguna di dunia penyelesaian, dua-dua baku dapat di sorga. Tapi kalau tidak penyelesaian, dua-dua baku dapat juga di neraka. Nah ini kan. Jadi betapa urusan di dunia ini banyak sekali yang harus diselesaikan. Nah ini yang perlu, saudara. Nah sekarang kita baku tahan pusing. Nah, kalau ini malam kita dipanggil Tuhan, bagaimana? Nah, itu cuma salah satu contoh yang paling gampang. Tapi ada banyak contoh-contoh soal dalam kehidupan hari-hari kita yang terus terang kita tolak itu firman, tidak mau apalagi namanya berusaha, tidak mau untuk kita terima karena tidak masuk di dalam logika kita. Beda dengan iman, saudara. Makanya kita juga harus melatih diri kita hidup oleh iman. Bagaimana? Mulai dari hal yang paling sepele. Mungkin tidak tepat kalau sepele. Mulai dari hal yang paling kecil. Kita belajar melakukan ketaatan. Kalau kita tidak latih diri kita hidup oleh iman, mulai dari ketaatan dari hal yang paling kecil, omong kosong yang besar bisa kita lakukan. Tidak bisa. Berat. Seperti yang contoh-contoh tadi, berat kan? Oh berat. Makanya ada orang baku sumpah, sampai mati kita tidak mau lihat menghadap ke muka. Ini orang so mati memang tidak bisa lihat. Dia so mati. Itu memang bicara yang tak lebe-lebe. Mana kira ngana mati kita mau tengok. Mana dia tahu ngana tengok dan tidak tengok. Itu apa itu? Kenapa bisa keluar? Luapan? Dari mana ini? Dari perasaan yang bergejolak. Perasaan dari mana? Unsur jiwanya. Makanya ada orang tidak bisa mati-mati. Baru orang batekin pintar lagi. Oh dia ada tunggu si ini tuh. Dia masih tunggu DP anak, masih dalam perjalanan. Ke siapa? Nah. Oh memang itu. DP anak satu kelakuan itu. Kenapa? Rupanya dia tak tahan itu kata. Orang di luar sana saja mengerti. Begitu anak durhaka datang dan datang minta ampun, berangkatlah dia. Coba. Aneh-aneh kan? Nah, mari saudara. Horizontal. Kemudian apa yang harus kita lakukan lebih lanjut? Supaya itu tidak mengganggu logika kita. Supaya kita tidak hanya bertahan dengan pikiran sendiri, tetapi melakukan apa Roh Kudus sudah kasih petunjuk, kita bisa terima dan lakukan. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sudah tahu, jangan anggap remeh menyanyi rohani. Saya mensyukuri kalau orang ada kaset-kaset rohani di rumah untuk saudara pakai belajar juga menyanyi. Tapi jangan juga sampai itu kaset-kaset ataupun CD-CD rohani yang menggantikan saudara menyanyi. Iya. Kenapa? Martin Luther berkata, ketika aku tidak bisa berdoa, aku memuji Tuhan. Kita sudah dalam 10 hari doa, salah satu yang pernah dibawakan Ibu Milka adalah Tuhan bersemayam di atas pujian. Ketika kita memuji nama Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan ada. Jadi biasakanlah
memuji Tuhan. Kenapa? Kenapa kalau saudara buka Alkitab, rupanya bukan menyanyi itu cuma di dunia. Waktu Yesus lahir, siapa yang datang menyampaikan kepada para gembala? Terus apakah cuma berita yang disampaikan? Terus apa yang dibaca di situ? Dia tahu Salomo, tentu dia tahu juga gembala. Kalau dia tahu Salomo, kalau tidak tahu gembala, susah ini. Kenapa nih? Guru sekolah minggu kah apa nih? Oh, langsung dibilang bukan guru sekolah minggu. Adalah nyanyian, pujian para malaikat. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana kalau saudara di dunia bodoh menyanyi, terus di sorga bagaimana? Masih menyanyi fals. Atau saudara berkata, oh kita diubahkan dengan sendirinya, gagah kita orang suara. Di mana ada ayat? Makanya jangan malas memuji Tuhan. Saya perhatikan, ya, kalau orang memuji di sini, saudara yang ada ingat beberapa kali saya dalam 10 malam itu tidak pakai musik. Ingat ya? Kenapa? Mau tahu, bukan cuma mau tahu, kita harus belajar keluar dari mulut kita sampai kita sendiri mendengar suara kita. Kalau boleh tetangga juga mendengar yang duduk di sebelah. Karena kalau saya ada puji-pujian, saudara tidak nikmati. Tidak. Kalau kita nikmati itu pujian, apalagi di gereja kita yang ibadahnya pakai apa? Sebenarnya saudara, kalau tidak, kenapa kalau kita tidak bersuka cita, tidak mungkin tepuk tangan. Tetapi kalau cuma jadi tradisi, oh pokoknya Pentekoste itu pasti tepuk tangan. Dan itu juga saya aneh. Pestar lagu, asal kencang sedikit dia punya, cepat sedikit dia punya irama, gereja kita mesti begini. Padahal dia tidak nikmati. Orang di luar sana lain justru, di diskotik lain. Di diskotik kenapa orang bisa begini? Karena pengaruh lagu itu dan dia nikmati. Tapi kita tidak. Galapu otomatis ini rupanya sudah di format. Ini di gereja kita rupanya sudah di format. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Rupanya sudah terformat ini. Begitu start mobil sambil bercerita. Ya kenapa? Saudara ya. Ini bagaimana bisa? Ini bukan memuji Tuhan. Ini bukan memuji Tuhan. Kita kalangan Pentekoste juga perlu memperbaiki. Tidak usah tepuk tangan kalau memang bukan dari hati. Berdiri tegak lurus, siap. Begitu saja para penyanyi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Nah ya kan? Makanya kadang-kadang saya harus kasih berhenti itu pakai tepuk tangan dan pakai musik. Mari kita datang penuhiku. Sudah tahu ini lagu jadi berkat untuk itu Jaden. Selalu datang, begini juga dia datang. Ya, karena dia ikut terus kan. Tidak pakai musik, tidak pakai datang dari mulut mengundang datang. Ini kalau tidak di sana yang ramai. Bayangkan 5 mik datang penuhiku. Di sini kurang tunggu tidak datang. Nah ini tidak usah jadi kebiasaan itu begini. Menyanyi juga tidak pakai tepuk tangan juga tidak salah. Menyanyi pakai tepuk tangan juga tidak salah. Pakai tepuk tangan yang tidak pakai tepuk tangan semua tidak salah. Yang penting dari hati. Masa orang yang di diskotik bisa saudara tahu, apalagi kalau orang yang sudah teler dengan rekam, dia pasang telinga di speaker. Nah kita tidak. Pokoknya asal menyanyi. Bukan di sana. Bukan di sana. Di mana? Bukan di sana. Waktu trompet bunyi. Bukan di sana. Di mana?
Nikmatilah. Saudara tahu orang di luar sana, di acara-acara umum, bukan ibadah, orang hanya tepuk tangan kalau pada puncak. Sesuatu puncak yang memang mereka nikmati. Ada sesuatu yang wah, sampai kalau di tradisi di bangsa negara tertentu mereka langsung berdiri sebagai penghormatan. Kita tidak, bukan di sana, bukan di sana, bukan di sana. Waktu trompet bunyi, so capek, bukan di sana. Aduh, siapa? Kenapa mesti ini? Ya? Nikmatilah. Ya, sebentar kita menikmati, kita punya tepuk tangan. Gimana? Siap? Siap. Kita mau lihat. Cuma rupa berdiri tegak, tapi ini bukan di sana, kita di sana. Jadi jangan anggap remeh pujian. Kenapa saudara? Mungkin saudara berkata, sedangkan berdoa tidak bisa apalagi menyanyi. Oh, beda. Beda. Kenapa puji-pujian itu perlu? Sudah tahu rahasianya? Kalau kita memahami rahasianya ini, kita tidak akan berhenti melakukan. Itu jembatan yang akan membawa kita meninggalkan jiwani menuju roh. Dengan cara apa? Nikmati dan hayati kata-kata itu. Dia masuk sampai di dalam, dan roh kita akan mulai ketemu dengan Tuhan. Itu luar biasa. Itu sebabnya pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita menyembah Tuhan dengan satu pujian, sama seolah-olah kita punya unsur jiwani yang macam-macam dari diri sendiri ini dicuci bersih. Cuci bersih. Semua pikiran-pikiran logika yang terbatas ini cuci bersih. Sederhana. Salah satu pujian saya kasih contoh. Tiada mustahil. Kita punya ini penuh dengan kemustahilan. Tapi apa kata pujian itu? Tidak ada yang mustahil, hanya perlu apa? Percaya. Bagaimana? Ini bagian pemuji nih. Coba nyanyikan. Sekarang saya mau tanya saudara. Saudara dengar sayup-sayup kan? Apa yang gejolak apa yang ada di unsur jiwani saudara di saat menghadapi persoalan yang jalan buntu dan tidak ada penyelesaian selain mujizat. Sedangkan saudara secara akal pikiran menemukan ini mustahil bisa selesai. Coba lanjut. Otak kita tercuci, pikiran kita dicuci, perasaan kita dicuci, dan segalanya dipulihkan. Dan iman mulai bangkit. Karena kita tahu secara realita memang mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini
Ini tuh dia. Dan kalau saya tidak tahu yang sekarang ya, kalau kita pelajari sejarah tiap-tiap lagu, itu tidak tidak muncul dengan sendirinya. Saya tidak tahu kalau yang sekarang. Kalau orang sekarang kan istilahnya kejar setoran. Yang penting bikin lagu supaya bisa. Kalau dulu yang namanya nyanyian Kristen kontemporer, setiap lagu ada kisah nyatanya. Damailah jiwaku, damailah, damailah jiwaku. Itu adalah pengalaman nyata yang dialami seorang hamba Tuhan yang bertugas jauh dari negaranya. Setelah sekian tahun dia melayani, kemudian dia mau pulang jemput keluarga. Dan pada saat itulah kapalnya dihantam badai. Semua anak-anak dan istrinya mati, tenggelam. Dan ketika satu saat dia melewati kembali perairan laut itu, di mana dia ada di atas kapal itu, disitulah Roh Kudus memberikan dia ilham menulis lagu ini. Saudara tentu tahu lagu Betapa Sobat yang baik. Itu nyanyian yang dikarang oleh seorang hamba Tuhan muda yang patah hati, putus cinta, dan tidak gampang. Semua peristiwa pengalaman hidup yang terberat dari seluruh apapun adalah putus cinta. Jadi orang-orang tua jangan anggap remeh kalau anaknya putus cinta. Dan kemudian dia karena lagu itu. Kemudian lagunya menjadi umum. Sampai jadi juga ku ingat Ibu Pertiwi, ya kan? Sedih dan susah hati. Ya itu. Lagunya itu kita pikir mungkin itu lagu yang dikarang. Banyak. The Messiah, haleluya, 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 haleluya. Oh, itu adalah dikarang oleh Friedrich Handel, yang dia duduk di jendela, dia dapat penglihatan, sepanjang penglihatan itulah dia tulis itu lagu. Lebih susah daripada sekarang, saudara, karena dulu ditulis dengan tangan, sekarang sistem komputer semua so jadi. Semua ada apa? Ada latar belakang sejarah. Waktu bunyi sangkakala, tahu itu kan? Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala ku ada. Itu dikarang oleh seorang yang sedang datang di dalam sekolah minggu. Dan dia sekolah minggu di absen nama-nama itu. Dan disitulah Tuhan memberikan ilham kepada pengarang lagu ini. Waktu namaku dipanggil, ku ada. Jadi jangan anggap remeh memuji Tuhan itu, saudara. Jangan anggap remeh. Ya, biasakan. Sudah tidak tahu menyanyi, mungkin ada kaset atau ada CD yang saudara bisa belajar dari situ. Tapi bukan dia yang menggantikan saudara menyanyi. Oh, di rumah bukan main bagus, di mobil, tapi kapan kita menyanyi? Kapan kita memuji Tuhan? CD-CD dan kaset-kaset itu akan menolong kita untuk belajar lebih mudah, karena ulang supaya kita ikut, akhirnya dari false menjadi tidak false. Tetapi kalau dia menggantikan kita, kapan? Makanya dikatakan tadi memuji Tuhan. Nah,
Ini yang akan membawa kita memiliki pribadi. Ayat 20 kita selesaikan di situ. Ayat 20 baru bisa. Ya, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Itu dengan sendirinya. Dan ini pun perlu kita, dengan sendirinya kalau kita suka memuji Tuhan, kita akan mempunyai pribadi yang seperti itu. Kalau belum, latih diri. Jangan selalu kita harus, kalau saya mau katakan bersumpah, tidak, Alkitab berkata tidak boleh sumpah. Kita harus membuat satu perjanjian dengan Tuhan. Tidak boleh keluar satu kalimat kotor dari mulut. Karena kita akan pakai memuji Tuhan. Dan kita akan pakai mengucap syukur. Jangan pernah memaki. Dan ini tidak sulit. Tidak sulit. Kenapa saya katakan tidak sulit? Karena sebelum saya jadi orang percaya, saya tidak pernah berkata kotor. Sampai sekarang. Belajar mengucap syukur. Kalau sudah pernah terlanjur keluar kata kotor di sini, saudara bisa tahu kotornya di mulut. Kata kotor apa yang selalu ucapkan? Begitu DP kotor itu mulut. Kalau kita permisi, kalau saudara berkata, taing anak, yang ini mulut penuh dengan apa? Nikmatilah sarapan pagi. Makanya jangan. Kenapa? Karena yang keluar ini kan kita akan pakai memuji Tuhan. Bagaimana ini penuh dengan apa? Penuh dengan apa tadi? Baru kita mau pakai memuji Tuhan. Ya Tuhan syukur. Oh, kemudian bau. Bau yang ada di mulut. Bau. Jangan pernah. Ya. Jangan pernah. Dan ucapkanlah syukur bukan cuma senantiasa atas segala sesuatu. Ini juga pergumulan. Karena apa? Ada ucapan syukur yang logis. Kita untung, syukur. Masa kita cilaka, syukur. Kalau masih diri sendiri yang cilaka kemudian bilang syukur, masih boleh. Tapi coba kalau orang yang cilaka bilang syukur ngana, tarima. Tidak mungkin kan? Nah ini yang dilatih. Latih diri mengucap syukur atas segala sesuatu. Saya tidak usah ulangi lagi kisahnya. Sudah banyak kali saya kisahkan. Begitu kita bersyukur atas apapun yang terjadi, itu sudah jadi kekuatan, modal kekuatan awal untuk kita menerima kenyataan itu. Walaupun langkah berikutnya harus cari jalan keluar. Tapi dengan sikap bersyukur, kita sudah siap menghadapi apapun. Tapi kalau kita tidak punya mental seperti ini, kita tidak akan kuat menghadapi segala sesuatu. Makanya dikatakan di situ segala sesuatu. Yang senang kita syukuri, yang tidak menyenangkan dan menyakitkan juga kita syukuri, supaya kita punya mental ini kuat, tangguh menghadapi apapun. Barulah segalanya kita bisa bisa mulai memberi kesempatan Roh Kudus bekerja. Kalau kita tidak mensyukuri segala sesuatu, pikiran kita terganggu, perasaan kita disita, dan segalanya tersita, unsur jiwani kita diobo-obo, tidak ada kesempatan Roh Kudus bekerja. Tapi begitu kita mensyukuri segala sesuatu, maka kita juga dapat berkata kepada Roh Kudus, Roh Kudus silahkan engkau berkarya. Maka Roh Kudus akan menolong kita.
mengajar kita dan mengingatkan firman. Dan begitu ada datang firman, ada jalan keluar, ada petunjuk yang Roh Kudus berikan, kita pasti akan melakukannya. Karena kita mau masalah yang kita hadapi ini dapat terselesaikan dengan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Lagu tadi ya, mujizat. Mari kita bangkit berdiri. Siapa yang sedang menghadapi masalah yang di dalam hidup saudara, nikmati pujian ini sambil datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, Amin. Ku menang saat Kau bertindak. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Haleluya Tuhan. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, untuk diangkat dan dipulihkannya. Saat Kau berfirman, Amin. ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kenapa lama sekali? Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, untuk diangkat dan dipulihkan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, untuk diangkat dan dipulihkan. Diangkat. Haleluya. Diangkat dan dipulihkan. Diangkat
Siapa yang saudara sedang menghadapi hal-hal berat secara khusus yang saudara temukan secara pikiran logika mustahil ini bisa selesai, mustahil ini ada jalan keluar. Tapi firman Allah berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara yang sedang menghadapi pergumulan yang mustahil, di tempat saudara berdiri angkat tangan, akan doakan. Bapa di sorga, Engkau melihat begitu banyak jemaat-Mu saat ini yang sedang menghadapi masalah-masalah berat. Secara akal pikiran tidak dapat diselesaikan. Tapi kami bersyukur untuk peristiwa yang Engkau izinkan ini, karena inilah kesempatan bagi setiap pribadi melihat kebesaran Allah dan kedahsyatan kekuatan kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau izinkan kami menghadapi masalah-masalah mustahil supaya kami boleh melihat kedahsyatan-Mu. Amin. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau tilik setiap pribadi. Saat ini kami mohon Engkau kuduskan jiwani kami, kuduskan pikiran mindset kami, kuduskan akan perasaan kami, kuduskan akan kehendak diri sendiri. Dan saat ini Roh Kudus, mari Engkau berkarya. Engkau yang mengajar kami segala sesuatu, Engkau yang mengingatkan kami firman Allah sebagai jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Mari saat ini Tuhan, nyatakan akan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami akan berusaha dan terus berusaha untuk mengerti kehendak-Mu. Amin. Tuhan, Roh Kudus berkarya. Masing-masing pribadi Engkau berikan jawaban daripada firman Allah, untuk mereka boleh lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau penolong yang dahsyat, yang hadir setiap saat. Amin. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengikat segala pekerjaan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya, yang mengotori jiwani kami dengan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan mengganggu iman percaya kami. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan, dan kami tolak keluar, tinggalkan setiap hidup itu. Engkau tidak berhak. Dan mari Roh Kudus beri pencerahan bagi setiap jemaat, bagi kami semua. Penuhi kami senantiasa dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Dan kuduskan segala keberadaan kami. Amin. Dan biar kami boleh menaklukkan unsur jiwani kami kepada kehendak Roh. Amin. Sehingga jiwani kami juga dipenuhi dengan segala kehendak Roh. Amin. Dan kami boleh taat dan mengerti akan segala kehendak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menolong kami Roh Kudus. Engkau sudah membisikkan firman bagi kami, untuk kami boleh lakukan sebagai jawaban atas masalah kami. Dan kami mau melakukannya, dan dengan pertolongan-Mu kami berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat. Sebentar kami akan membawa persembahan kami sebelum mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kuduskan hati pikiran kami, supaya apa yang kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Kita nyanyi pujian, segala puji syukur bagi Tuhan. Jangan lupa tepuk tangan sungguh-sungguh. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita bersatu teduh sebelum kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.